Hello everyone, welcome back to me, Missy In, your online English teacher. And now we are going to go to the next material that is about application letter. Jadi hari ini kita akan berpindah ke materi selanjutnya, yaitu tentang application letter. So, here is the application letter. Jadi application letter adalah surat lamaran kerja. Oke, let's go. Yeah, the function of the application letter has the written proof when applying for a job. Kira-kira nih, tanpa harus mengartikan kata per kata dari fungsi application letter atau surat lamaran kerja, menurut kalian, apa sebenarnya yaitu surat lamaran kerja atau gunanya surat lamaran kerja itu buat apa? Yeah, of course, as our communication for the company. Jadi untuk alat komunikasi kita, alat penghubung yang ditujukan kepada perusahaan yang akan kita lamar. Jadi di sini as a written proof atau sebagai bukti tertulis ketika when applying for a job, ketika kita melamar sebuah pekerjaan. And then this is the part of application letter atau bagian-bagian dari aplikasi dari surat lamaran kerja. Sebenarnya di sini ada 3 bagian yang paling utama, yaitu salutation as the opening, and then the body as the content, and the last one is closing. Jadi ada 3 bagian, yaitu pembuka, isi, penutup. But I will give you the detail. Di sini akan memberikan detail dari surat lamaran kerja on English. First of all is letterhead atau kepala surat. Ya, kepala surat di sini kita bisa katakan seperti kop ya. Tapi ini fungsional, ini additional, maksudnya bisa ditambahkan atau tidak ditambahkan. Oke, sebagai contohnya Melissa Cake and Bakery, the central of various cake and bakery, Marisa Street number 5 Jakarta Barat 7596685. Nah, di sini kop suratnya itu tentang Melissa Cake and Bakery, terus ada alamatnya dan ada nomornya. And the next one is the deadline atau penanggalan. Nah, ini biasanya kita menuliskan tanggal itu bisa menggunakan British style or American style. Nah, kalau British style itu biasanya yang sering banyak digunakan. Nah, biasanya itu bulannya dulu January, and then the date, second, and then the year 2016. Tapi kita juga bisa menggunakan American style. American style di sini lebih tepatnya sama seperti Indonesian style ya. Jadi biasanya itu date-nya dulu tanggal 2, and then the month January, and then the year-nya. But don't forget to add the comma after the month. Jadi kita bisa tambahkan koma setelah bulannya itu. And then the inside address atau alamat yang dituju, kita bisa sebutkan kalau bahasa Indonesia itu kepada yang terhormat, seperti itu. Zonia, woman accessories and clothes. Nah, di sini posisinya apa atau yang ditujunya itu perusahaan apa. Lalu kita bisa menuliskan alamatnya dan kotanya. Idaho Street number 5 Blok B, Pasar Minggu, Jakarta. And then the salutation, ini seperti yang bisa diucapkan sebelumnya, yaitu pembuka. Kita bisa say hello with dear sir, dear madam, or dear Mr. Tuir. Nah, di sini kita bisa menyebutkan namanya langsung, atau kalau kita tidak tahu namanya langsung bisa menggunakan sir atau madam. Sir as a bapak and madam as a ibu. And then the attention line atau baris perhatian. Nah, kita bisa sebutkan langsung kalau kita punya kalau kita tahu nama dari misalnya HRD yang kita tuju, seperti attention Mr. Chum atau Mrs. Siti and Mr. Eko, kurang lebihnya seperti kalau, but this additional ya, bisa dipakai atau bisa tidak. And then the subject line, ya ini yang paling penting, subject itu tidak boleh dihilangkan, maksudnya kita tuh melamar itu mau ke posisi yang apa, atau tujuan dari lamaran kita apa, atau for example as a salesman incentive compensation plan, atau the counseling of the PT Kali Pasir Jaya, or ordering the shoes ya, ini juga bisa. Jadi misalnya kita ingin memesan atau sebagainya. And then here's the content of the application letter atau the body of the letter, badan surat. Nah, ini yang paling penting sekali, yaitu kita bisa menjelaskan alasan kita kenapa kita
layak untuk diterima di perusahaan tersebut. Biasanya menjelaskan isi-isi atau bisa disebutkan juga riwayat pekerjaan kita atau riwayat pendidikan. Intinya di sini kita meng-guide bagaimana si atasan itu atau si perusahaan itu bisa menerima kita. And then the complimentary atau salam penutup, ya di sini kalau biasanya ada assalamualaikum, ada waalaikumsalam. But in English we can say it as a you're faithfully atau dear or very truly yours. Di sini maksudnya sebagai kepercayaanmu, aku yang terpercaya, kurang lebihnya seperti itu. And then the last one is about signature ya. Jadi setelah tadi penutup salam pembuka tadi ada dear, and the last one is your faithfully, and then the last one is signature atau tanda tangan. You can make it as a signature and then give your name, your full name ya. Jadi setelah memberikan tanda tangan bisa kasihkan namanya lengkapnya. Yeah, I think that's all for me and see you. Bye bye.